Putri Duyung adalah makhluk legendaris sekaligus misterius. Konon ia akan menggoda para pelaut yang melintas dengan parasnya yang menarik dan nyanyiannya yang indah. Mitologi Yunani bahkan menyebut makhluk air setengah manusia dan berekor ikan ini menjadi cobaan berat bagi para pelaut, terutama mereka yang lalai. Siapa yang tergoda maka ia akan menemui ajalnya. Hingga kini belum diketahui apakah Putri Duyung fakta atau sekedar mitos. Makhluk setengah manusia Chimera juga kerap disebut dalam mitologi. Selain Putri Duyung, ada juga Centaur, Bijak, Satyr, Liar, dan Minotaur, manusia berkepala banteng yang mengerikan, dan banyak lagi. Mungkin seperti halnya ikan, Putri Duyung di setiap negeri atau daerah mempunyai jenis dan bentuk yang berbeda-beda. Dan inilah jenis dan bentuk Putri Duyung menurut keyakinan masing-masing daerah atau negara. Yang pertama, Putri Duyung Kiryat-Yam. Pada tahun 2009, terjadi demam Putri Duyung di Kiryat-Yam, Israel. Warga lokal yang pertama melihatnya mengaku bahwa makhluk itu sedang berjemur. Ketika ia dan temannya mendekat, terduga Putri Duyung itu bergeser dari pantai pasir dan masuk ke dalam gelombang. Mereka kaget melihat wanita itu tidak memiliki kaki, tapi ekor. Penampakan itu bukan satu-satunya. Setelah kabar kemunculan beredar, ratusan orang mengaku juga telah melihat Putri Duyung Kiryat-Yam. Karena sedemikian populer, pemerintah setempat kemudian menawarkan hadiah senilai 1 juta US dollar untuk bukti bahwa makhluk misterius itu memang ada. Alhasil sampai sekarang belum ada yang berhasil menangkap Putri Duyung tersebut. Yang kedua, Putri Duyung Karibia. Christophorus Columbus konon mengaku melihat Putri Duyung dalam pelayarannya di sekitar Hispaniola. Ia menulis dalam catatan harian bahwa dirinya dan para awak melihat 3 Putri Duyung di perairan seputar pulau di sana. Columbus mencatat bahwa Putri Duyung itu berseliweran dalam air, tapi muncul ke permukaan ketika kapal mendekat. Tapi Columbus kecewa karena 3 Putri Duyung itu tidaklah secantik yang digembar-gemborkan dalam hikayat rakyat, bahkan cenderung kelaki-lakian. Yang ketiga, Putri Duyung Zimbabwe. Pada tahun 2012, para pekerja konstruksi di Zimbabwe kabur ketakutan dari tempat kerja mereka di bendungan Gokwe karena Putri Duyung yang mengamuk. Dalam bahasa setempat, Putri Duyung dikenal sebagai Mamba Muntu. Para pekerja setempat dibesarkan di kawasan yang penuh dengan kisah rakyat dan mitos, sehingga mereka percaya Mamba Muntu sebagai pembawa bala, dan mereka menolak menyelesaikan pembangunan bendungan. Dewan setempat berusaha meneruskan pembangunan dan mempekerjakan para pekerja kulit putih yang tidak terpapar pada legenda dan ketenaran Mamba Muntu. Tapi para pekerja itu pun kabur meninggalkan lokasi pembangunan dan bersumpah tidak akan kembali lagi karena kemarahan dari pelecehan Putri Duyung Sungai Zimbabwe. Sebagai upaya menenangkan Putri Duyung yang mengamuk, para anggota dewan setempat memutuskan melakukan upacara ritual dan penyucian agar bisa meneruskan pembangunan bendungan. Yang keempat, Putri Duyung di Indonesia. Pada tahun 1934, Perang Dunia Kedua masih berkecamuk, tapi pertempuran tidak menghentikan kehebohan terkait kabar kemunculan Putri Duyung di Pulau K, Indonesia. Pasukan Jepang menugaskan tim pengintai selama di sana. Beberapa anggota tim pengintai melaporkan melihat sosok serupa manusia di dalam air. Makhluk mungil itu memiliki sirip di leher dan kepala, serta mulut seperti ikan lele. Para anggota pasukan Jepang heran dengan apa yang mereka lihat. Yang kelima, Putri Duyung Active Pass. Pada tahun 1967, Provinsi British Columbia menjadi pusat kehebohan Putri Duyung. Penumpang feri malam itu melihat seorang wanita pirang bertelanjang dada duduk di pantai dengan ekor menjuntai. Beberapa saksi mata terhenyak ketika melihat Putri Duyung itu diduga menyantap salmon mentah di pantai. Setelah penampakan oleh para penumpang feri,
Makhluk itu terlihat lagi seminggu kemudian. Para penduduk setempat penasaran dengan penampilan putri duyung misterius, sehingga mereka kemudian mencari informasi tentangnya. Walaupun diduga hanya rekaan, masih banyak warga yang mempercayai keberadaannya. Yang keenam, Kaiman. Pada tahun 2008, beredar kabar tentang putri duyung legendaris dikenal sebagai Kaiman. Sekelompok pemuda sedang berkemah dekat suatu sungai. Ketika mereka mendengar suara deburan, setelah menyelidiki lebih jauh, mereka melihat seorang wanita dalam air. Wanita itu berkulit putih pucat dan rambut hitam yang panjang, tapi kulitnya seperti berpendar. Yang mengejutkan, ketika ia menoleh ke kerumunan itu, seketika matanya berwarna merah menyala. Lalu seorang wanita bergegas memeriksa pengakuan adanya penampakan Kaiman. Ia mengamati bahwa putri duyung mengeluarkan suara tangisan memilukan, seperti tangisan seorang wanita. Sejenak setelah membuat kehebohan dalam kelompok, makhluk itu menghilang ke dalam air yang berlumpur. Warga Afrika Selatan tak mau bertemu Kaiman, karena konon ia mampu menyeret orang dan menjebaknya ke dalam air, bersama dengan benda-benda yang paling diidamkan. Yang ketujuh, putri duyung Hebridea. Skotlandia kaya akan misteri dan legenda, termasuk kisah putri duyung dalam hakikat rakyat mereka. Pada tahun 1830, dilaporkan ada putri duyung yang terlihat dan kemudian dibunuh oleh penduduk Benbecula. Awalnya seorang warga yang sedang memangkas rumput laut di pantai dan mengaku melihat manusia mungil berenang dalam air. Kaget melihatnya, wanita tersebut memanggil orang-orang untuk melihat makhluk air itu. Sejumlah pria bergegas masuk ke dalam laut, tapi makhluk itu segera melesat pergi jauh. Beberapa bocah laki-laki menimpukinya dengan batu dan ada suatu lemparan yang mengenai punggungnya. Kemudian beberapa hari kemudian, jasad putri duyung itu disebut-sebut mengambang ke pantai. Seperti pengakuan tampilan lain tentang putri duyung, yang satu ini memiliki kulit putih pucat dengan ekor ikan yang tak bersisik. Setelah tubuhnya ditemukan, sheriff kota itu memakamkan secara terhormat, lengkap dengan peti mati dan kain kafan. Peti itu kemudian dikuburkan di pantai tempatnya ditemukan. Walau kisah itu terus beredar, belum ada orang yang tahu pasti tempat penguburan peti itu. Tidak ada nisan dan tanda apapun.